Hai hai hai. Ya shalom. Damai di hati. Ya puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa, yang selalu memberkati pada orang semua. Ya, adik-adikku yang berkati Tuhan, kita bertemu kembali dengan Inci Vina di dalam pembahasan Bina Anak, pelajaran 4 yang berjudul binatang yang besar dan binatang yang kecil. Dan pembacaannya terdapat di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan 33. Adik-adik yang berkati Tuhan, sebelum Torang membahas pelajaran 4 Bina Anak, mari terlebih dahulu Torang meminta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mau tuntun pada orang. Ya, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama Torang berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena sampai detik ini kami masih rasakan kuasa dan kasih-Mu yang tetap menyertai hidup dan penghidupan kami. Pagi yang indah ini Bapa, berkenanlah Tuhan, karena kami akan membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh hikmat yang daripada-Mu Tuhan, roh hikmat dari sorga yang Engkau berikan kepada kami selaku anak-anak-Mu, sehingga mengertilah kami akan firman Tuhan, dan Roh Kudus beri kemampuan bagi kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami yang sering dan sering kali kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saksi-saksi kecil-Mu di tengah-tengah dunia yang Engkau berikan kepada kami semua untuk kami jalani dan nikmati. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba kecil-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Jadi menurut pelajaran 4 dalam Bina Anak terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal. Yaitu Amsal pasal 30 ayat yang ke-24 sampai 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau marahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia torang semua apabila Inci bilang selalu pesan torang mendengarkan firman, torang membaca firman, torang merenungkan firman, bahkan memelihara firman dan melakukannya dalam kehidupan torang semua. Iya. Shalom adik-adik. Iya, damai di hati. Iya. Kalau minggu lalu Torna belajar menghormati orang tua, toh Torna belajar, dan ada janji berkat di situ, panjang umur dan sejahtera akan diberikan kepadamu di bumi. Nah, minggu ini adik-adik Torna mau belajar kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan 33. Ya, Inci mau tanya dulu sebelum Inci lanjut. Kira-kira siapakah yang tulis kitab Amsal? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, ada yang tahu?
Ya, kitab Amsal ini ditulis, ya tentunya orang tahu yang pertama Raja Salomo. Nah, ini Raja Salomo, adik-adik, dia mengarang 3.000 Amsal, ya, dan 1.005 nyanyian. Nah, penulis Amsal yang kedua yaitu Agur bin Yake, ya. Dan yang ketiga yaitu penulis Amsal yaitu Lemuel. Nah, jadi orang mau belajar kali ini Amsal 30 ayat 24 sampai 33. Di situ dikatakan perkataan-perkataan Agur bin Yake. Nah, di situ ini Agur bin Yake ini adik-adik dari masa, salah dibilang situ dari masa. Dia ini adik-adik menceritakan atau menuliskan adik-adik. Bukan main Tuhan Allah hebat. Ada ciptakan atau ada buat binatang. Nah, orang sudah dipelajari itu. Ciptaan keberapa tuh binatang itu? Hari keberapa? Ya, hari kelima Tuhan ada ciptakan itu binatang-binatang. Nah, ada binatang yang kecil, ada binatang yang besar. Tetapi adik-adik, Bapak Agur bin Yaki ada ceritakan atau yang menuliskan dalam Amsal 30, ya, ada 4 binatang kecil yang sangat cekatan. Apa tuh cekatan? Cekatan itu bisa berarti dia cepat mengerti, atau tangkas, atau dia pintar, atau dia cerdik. Toh? Iya. Adik-adik, bukan main kan Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk ini binatang-binatang ini untuk hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik, yang boleh torong tarik dari pelajaran atau torong boleh mengambil contoh dari hal-hal yang kecil di dalamnya. Toh Agur bin Yake dia bilang ada 4 binatang kecil. Yang pertama adik, yang Agur bin Yake ceritakan atau tuliskan ya, semut. Ya. Nah adik-adik, orang lihat ini semut ini adik-adik adalah pekerja keras. Ini semut ini bukan main. Pada waktu musim panas dorang mengumpulkan makanan sehingga mereka pada waktu musim hujan atau musim dingin so ada makanan. Jadi mereka ada menyediakan makanan untuk hari ke depan. Bukan main adik-adik Kang. Itu semut pandai Kang. Dan dorang adik-adik ya, dorang sama-sama bila ada sesuatu dompet makanan yang besar, yang terlalu besar, mereka boleh mengangkat yang karena boleh melebihi dorang kekuatan. Dorang angkat sama-sama. Berarti ada ada kerjasama di antara semut-semut tersebut. Ya, jadi boleh dikatakan tadi ini semut ini yang toranya bilang bivi, ya ini bivi ini adik-adik, iya, orang boleh belajar dari dorang dorang sifat yaitu pekerja keras, rajin bekerja adik-adik. Dia orang kalau mau angkat beban, angkat sama-sama. Ada ada sifat kerjasama yang baik sehingga biar bagaimana besar tuh roti atau apapun yang mereka angkat, ya mereka angkat sama-sama. Itu untuk untuk persediaan musim hujan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, coba orang lihat adik-adik. Kalau minggu lalu orang bilang menghormati orang tua, berarti menghargai. Nah, nih semut ini coba orang lihat tuh bivi itu dia. Kalau baku dapat orang mesti iya, mesti bersalaman toh. Nah, itu tanda adik-adik. Nih bivi atau semut dia, iya, biar binatang sama. Nah, dorang bersalaman. Karena sudah terbiasa. Jadi orang mesti tarik pelajaran dari ini sifat semut. Rajin bekerja, ya, bekerja bersama-sama, ya, menyediakan makanan untuk hari depan dan dorangnya tidak lupa bersalaman setiap baku dapat. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, binatang yang kedua yang diceritakan oleh Bapak Agur bin Yake, ya, ini? Pelanduk atau orang bilang kancil, ya. Orang tahu tuh cerita kancil yang cerdik, ya. Kancil dan buaya. Nah, ini kancil ini adik-adik, dia bangsa yang sangat lemah atau binatang yang sangat lemah, mudah ditangkap. Ya, jadi ini kancil supaya menghindari DP musuh, DP mangsa. Dia bikin Dia bikin rumah di mana? Dia buat rumah di atas Di atas bukit berbatu-batu. Sehingga dia menghindari toh.
ancaman yang mau ancam DP diri. Jadi dia buat rumah di atas bukit batu, bukan main adik. Padahal itu pelanduk atau kancil ini binatang yang yang lemah, tapi dia boleh bikin rumah di atas bukit berbatu. Nah, adik, orang boleh belajar bahwa Toran juga sebagai manusia yang lemah, tak terlepas dari dosa. Ya, kita manusia yang lemah, yang terbatas adik-adik, dan manusia yang tidak berdaya. Marilah kita bangun iman kita di atas batu yang kokoh, yaitu di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, toh, ya, seperti orang bilang gunung batu yang kokoh. Itu, siapa gunung batu itu? Tuhan Yesus. Jadi, sama dengan pelanduk, orang boleh tiru. Mari orang cari gunung batu yang lindungi orang ini dari kesesakan. Nah, adik-adik, binatang yang ketiga yaitu Ya, ini saya setuju. Belalang. Ya, kalau orang Manado bilang boto-boto. Adik-adikku ini berkati Tuhan, belalang, iya. Banyak orang lihat di mana? Di sawah-sawah atau orang lihat di kobong-kobong. Iya. Kalau orang lihat itu belalang itu adik-adik, kalau dia terbang berkelompok-kelompok dan biarnya ndak ada DP tukang komando, tidak ada DP pemimpin atau tidak ada DP raja adik-adik, tapi dorang sangat tertib. Dorang disiplin sekali. Dorang akan terbang adik-adik dengan tertib, dengan teratur, biarnya ndak pakai pemimpin. Ya sama dengan torang adik-adik. Kalau di sekolah, biar guru sobo bataria, siap gerak, ndak mau dengar toh. Torang boleh tiru ini ini belalang ini adik-adik. Walaupun orangnya ada pemimpin, ada orang tukang komando adik, tapi kalau orang berbaris adik-adik, bukan main rapi sekali. Begitu juga adik-adik, orang saling menghargai. Selain menghargai, orang sangat disiplin. Mari orang tiru itu belalang sifat orang selalu disiplin, teratur berbaris, berkelompok-kelompok, biar tidak ada pemimpin, biar tidak ada komando, biar tidak ada raja, tetapi dorang sangat teratur. Nah, jadi sedangkan binatang kecil yang keempat yang diceritakan oleh Bapak Agur bin Yake yaitu cicak. Ya, siapa yang kenal cicak? Semua tahu tuh cicak? Semua pasti tahu. Nah, yang mana itu cicak? Ya, orang selalu lihat di rumah patorang yang masing-masing porong adik-adik rumah pasti ada yang nama cicak. Tetapi anehnya adik-adik, ini cicak ini dia juga hidup di mana? Di istana raja. Ya, di istana cicak ini hidup. Nah, tapi walaupun dia hidup di istana, dia tidak pernah sombong. Kita di istana, ini cuma di rumah biasa. Tidak pernah sombong. Jadi, orang mesti tiru cicak kerendahan hati. Nah, jadi yang orang boleh tiru dari cicak, jadi kerendahan hati cicak. Dan cicak ketika dia ia ingin selamat atau menghindari ancaman bahaya, dia lebih baik kasih putus DP ekor. Jadi adik-adik, mari torang hidup rendah hati seperti cicak dan torang menghindari masalah yang membuat torang jatuh dalam dosa. Berbagai hal-hal yang menjerumuskan patora, mari torang hindari itu supaya masuk dalam masalah. Nah, adikku yang berkati Tuhan, itu 4 binatang kecil yang diceritakan oleh Bapak Agur bin Yake yang yang sangat cekatan atau yang boleh torang tiru sifatnya. Nah, selain ada 4 binatang kecil, Bapak Agur bin Yake juga menceritakan 3 binatang besar. 3 binatang besar ini ada di salah satunya adalah singa. Singa yang dia rasa dia kuat, dia gagah, dia orang jaga sebut raja hutan. Karena dia rasa dia yang terkuat dari segala binatang. Sehingga yang kuat itu, yang gagah itu, yang merasa dari merasa sombong. Begitu juga ada di binatang ayam jantan yang tiap pagi kasih bangun 4 orang dengan DP suara kukuru kukuru. Tapi ada dikatakan di Alkitab ayat
31 bahwa dia apa? Jalannya angkuh. Iya, dia rasa dia gagah jadi dia berjalan angkuh. Jadi termasuk apa? Dia sombong. Dan adik-adik, binatang yang ketiga yang diceritakan oleh Bapak Guru Menyaki adalah kambing jantan. Ini kambing jantan ini ya adik, karena dia gagah, ya toh, DP warna, ya DP tanduk, ya. Jadi dia rasa dia apa? Gagah. Sama dengan ayam jantan, rasa angkuh kalau berjalan, menunjukkan apa? Tubuhnya. Nah, jadi dari ketiga hewan ini, ya singa yang berjalan mengaum-aum, ayam jantan dan kambing jantan yang yang berjalan begitu gagah, ada rasa apa? Ada rasa sombong. Karena apa? Merasa diri kuat, merasa diri hebat, merasa apa? Lebih dari teman-teman binatang-binatang yang lain. Ya, jadi adik-adik, ternyata orang mesti belajar. Jangan ikut sama dengan singa, jangan ikut sama dengan ayam jantan, jangan ikut sama dengan kambing. Ya, karena kehebatan mereka, kegagahan mereka membuat mereka apa? Sombong. Jadi taman itu orang mau tarik kesimpulan pada cerita pagi ini. Agun Biniake menjelaskan bahwa walaupun kecil, iya, tapi mereka cekatan. Jadi orang boleh tiru apa yang mereka buat. Yang boleh orang lihat, aduh bagus kok orang mau ikut. Orang suka kasih contoh kok masa binatang mau kasih contoh. Dari perilaku mereka, orang boleh apa? Tiru atau orang boleh melihat. Oh ini yang bagus, iya. Tetapi ada di sini juga dikatakan ada 3 binatang yang besar. Ya, orang merasa hebat, merasa besar, merasa kuat, merasa paling gagah, ya, menimbulkan mereka apa? Keangkuhan dan kesombongan. Jadi orang ini mulai tiru itu. Jangan tiru adik-adik. Kalau orang apa? Orangnya suka tuh kalau orang sombong, orangnya suka tuh, ya, biasanya orang kalau apa? Gagah, cantik, ya. Orang mulai apa? Merasa lebih daripada orang lain. Orang merasa pinter, orang merasa kaya, orang merasa orang yang di atas. Jadi adik-adik, timbul rasa apa? Rasa sombong sama dengan siapa? Singa, ayam jantan, dan kambing jantan. Tetapi adik-adik, orang mesti bersyukur. Untuk apa? Mengucap syukur pada Tuhan. Bukan main Tuhan penciptaan. Ada hewan kecil, ada hewan besar yang Tuhan apa? Jadikan atau Tuhan ciptakan untuk disediakan apa? Orang di sekitar orang kehidupan. Yang orang boleh lihat, orang apa? Sifat atau perilaku. Toh, orang boleh lihat mana yang orang boleh jadikan contoh. Ya mari orang apa? Jadikan contoh. Mana yang nyanda? Tidak. Seperti kata ayat 32. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, ya tekapkanlah. Tekap kata. Prop itu apa? Tangan di mulut. Ya, jadi orang diperingatkan jangan sombong. Toh, jadi anak-anak kita berkati Tuhan, orang boleh belajar bahwa biasalah orang hidup dengan apa adanya sesuai berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan ruah dalam orang hidup. Adik-adik berkati Tuhan, marilah orang bersyukur karena orang boleh apa? Jaga ciptaan Tuhan. Ya, walaupun orang sebagai manusia, sebagai ciptaan yang termulia, tapi jangan lupa tuh ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan beri orang hikmat bijaksana supaya orang dapat menjaga alam sekitar yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang boleh kami pelajari. Terima kasih juga atas binatang-binatang kecil dan binatang-binatang besar yang Engkau tempatkan di sekitar kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang baik boleh kami contohi, apa yang tidak baik tidak kami contohi. Biarlah Bapa firman Tuhan jadi dasar kehidupan kami boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.